Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada kita semuanya. Kita hari ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan firman-Nya. Marilah sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat rahmat dan pertolongan-Mu. Hari ini Tuhan izinkan kami untuk merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, pembawa firman dan pendengar firman, biarlah semua menjadi berkat dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yeremia 17 ayat ke-5 dengan tema adalah mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara, khususnya di dalam menghadapi kecemasan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara masalah kecemasan, tentunya semua orang akan mengalami. Siapa yang tidak pernah mengalami kecemasan? Tentunya semua orang pernah mengalaminya. Kalau begitu, kita tentunya perlu tahu apa itu yang dimaksud dengan kecemasan. Dalam kamus psikologi, kecemasan diartikan adalah sebagai rasa kekhawatiran, ketakutan akan masa depan yang kadang tidak tahu apa faktor penyebabnya dari ketakutan tersebut. Sebenarnya kecemasan itu dialami oleh semua orang, dan kalau itu tidak berlebihan, akan juga justru bermanfaat bagi kita. Karena dengan kecemasan, orang akan melakukan sesuatu untuk mengatasi kecemasan. Satu contoh, seorang yang mungkin banyak pekerjaan, dengan rasa cemas, dia akan melakukan sesuatu bagaimana supaya pekerjaan tidak bertumpuk. Seorang anak pelajar misalnya, ketika dia cemas besok ujian, dia akan belajar sehingga kecemasannya akan berkurang. Tetapi jika kecemasan berlebihan akan menjadi gangguan di dalam kehidupan kita, baik gangguan yang bersifat fisik, gangguan yang bersifat kognitif, gangguan yang bersifat mood maupun gangguan perilaku. Yang bersifat fisik misalnya, dengan cemas orang akan menjadi berdebar-debar, berkeringat dingin, mungkin pening kepalanya, perutnya merasa sakit, dan lain-lain. Nah, itu yang bersifat fisik. Gangguan kognitif misalnya, dengan cemas kita sulit untuk berpikir, sulit untuk berkonsentrasi, sulit untuk membuat satu keputusan. Dan kadang dengan rasa cemas yang berlebihan membuat kita bingung, membuat kita menjadikan diri kita itu sensi, mudah tersinggung terhadap sesuatu yang kita dengar. Atau bahkan dengan rasa cemas akan membuat kita melarikan diri dari apa yang menjadi sumber kecemasan atau avoidance, melarikan dari rasa cemas. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kecemasan di dalam kehidupan tidak untuk dihindari, tetapi kecemasan perlu dihadapi untuk diselesaikannya. Tentunya banyak cara orang di dalam menghadapi kecemasan. Nah, sesuai dengan firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi kecemasan? Tentunya dasarnya adalah firman Tuhan. Yang tadi firman Tuhan renungan hari ini akan kita ambil dari Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan.
Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Yeremia 17 ayat 5 tadi, kita akan mendapatkan sesuatu hal yang perlu kita renungkan hari ini. Yang pertama, apa arti dari mengandalkan? Kemudian yang kedua, siapa yang perlu kita andalkan di dalam menghadapi kecemasan, di dalam menghadapi problema kehidupan kita? Kemudian yang ketiga, seperti apa bentuknya jika kita mengandalkan sesuatu? Mari kita mencoba merenungkan satu persatu. Arti mengandalkan adalah mempercayakan, menggantungkan, berpengharapan, dan menyerahkan kepada siapa yang kita andalkan. Dalam hal ini, satu contoh dari kata-kata atau arti mengandalkan adalah, di kantor saya itu ada seorang supir andalan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ketika saya diberi tugas keluar kota dengan supir andalan tersebut, saya akan merasa tenang, saya akan merasa nyaman. Bahkan, saya bisa tidur di jalan. Di perjalanan tidur nyenyak, tahu-tahu sudah sampai tujuan. Mengapa? Karena supir itu adalah supir andalan. Dia tahu tempat tujuannya. Dia tahu jika terjadi sesuatu di jalan dia harus bagaimana. Dia tahu jika mobilnya terjadi sesuatu. Sehingga yang perlu saya persiapkan adalah ketika saya diberi tugas saya apa, kemudian saya harus bagaimana, itu bagi saya. Tetapi akhirnya sampai tujuan, saya menyerahkan semuanya kepada supir. Sehingga sampai tujuan dan berakhir sampai rumah dengan selamat. Itulah arti andalan. Jadi mengandalkan artinya kita percaya penuh. Kalau di dalam konteks yang saya contohkan tadi adalah saya percaya kepada supir saya. Itu arti pertama, yaitu mengandalkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, kepada siapa kita mengandalkan hidup kita? Kepada siapa jika kita mengalami kecemasan, kita mencari solusi? Kepada siapa, Bapak, Ibu, Saudara? Jawabnya adalah kepada Tuhan. Sebagaimana dalam Yeremia 17 ayat 5 tadi. Pertanyaannya adalah, kenapa kita mengandalkan segala permasalahan hidup kita kepada Tuhan? Karena Dia yang penuh kuasa, tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Sebagaimana dalam Matius 28 ayat 18. Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Nah, dari ayat ini kita bisa melihat siapa Tuhan Yesus, siapa yang kita andalkan di dalam kehidupan kita. Dia adalah yang memiliki kuasa di surga dan di bumi. Kemudian kenapa kita harus bimbang? Kenapa kita harus ragu-ragu? Kenapa kita harus bingung mencari pertolongan apabila kita menghadapi kecemasan, apabila kita menghadapi problema, menghadapi segala perkara di dalam kehidupan kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang terakhir adalah, lalu bagaimana kehidupan kita? Jika tadi yang kedua dijawab, kita akan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap kita menghadapi kecemasan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yeremia 17 ayat 5 tadi sudah disampaikan bahwa
kepada Tuhanlah kita mengandalkan. Lalu tadi pertanyaannya adalah seperti apa bentuknya? Coba kita lihat ayat yang ke-17 ayat 5 tadi adalah, kita ulangi, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Oleh karena itu, seperti apa bentuknya jika kita mengandalkan Tuhan? Tentunya kita adalah selalu dekat kepada Tuhan. Kita tidak menjauh kepada Tuhan. Tuhanlah yang nomor satu, Tuhanlah yang utama dan pertama. Ketika kita mencari pertolongan pada saat kita mengalami suatu permasalahan di dalam hidup, ketika kita mengalami kecemasan. Nah, itulah tentunya yang perlu kita renungkan. Kadang setiap manusia ketika menghadapi suatu permasalahan, dia akan mencari pertolongan, mencari bantuan kepada orang lain yang bisa dia andalkan. Termasuk juga terhadap diri kita sendiri. Kadang kita merasa bahwa diri kita adalah orang yang pandai, orang yang memiliki pengetahuan pendidikan tinggi, orang yang memiliki jabatan tinggi, sehingga memiliki pengetahuan, memiliki banyak keterampilan di dalam menghadapi sesuatu. Kecongkaan, kesombongan diri kita adalah mengalahkan kekuasaan dan kemampuan Tuhan. Termasuk juga kepada orang lain yang kita anggap orang itu adalah segala-galanya. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Nah, akhirnya apabila kita sudah terbentur sana-sini, kemudian kita tidak mendapatkan jawaban, tidak dapat penyelesaian, baru kita ingat kepada Tuhan. Itu sudah lumayan. Ada yang lebih parah lagi, kita sudah terbentur sana-sini tetapi kita sama sekali tidak ingat Tuhan. Kita tetap akan mencari jalan yang justru kadang menyesatkan hidup kita. Nah, itulah saudara-saudara terkasih yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, di dalam kehidupan tidak ada orang yang bisa lepas dari permasalahan. Tidak ada orang yang tidak pernah mengalami kecemasan, baik yang sederhana maupun yang berat. Dan itu semua perlu dihadapi. Kepada siapa kita mencari pertolongan, mari kita berserah kepada Tuhan. Mari kita serahkan, kita percayakan semuanya kepada Tuhan. Tuhanlah yang utama, Tuhanlah yang pertama kita temui. Nah, apakah salah kita mencari orang lain, pertolongan dari orang lain? Apakah salah kalau kita dengan kemampuan kita sendiri? Tidak, tetapi kita harus ingat bahwa semua itu adalah Tuhan sendiri tentunya. Apabila kita mencari Tuhan, mungkin kemampuan kita, mungkin orang lain di sekitar kita. Kalau kita sakit mungkin dokter, kita mungkin perlu curhat orang lain, kita perlu mungkin ke psikolog, kita mencari teman dan sebagainya. Itu adalah bukan sesuatu hal yang salah. Tetapi kita harus ingat, semua itu adalah Tuhan yang memakai alat untuk menolong kita, bukan sebaliknya. Jadi Tuhan yang tetap berkarya, Tuhan yang bekerja melalui orang lain, entah itu tim medis, entah itu psikolog, entah itu teman, entah itu keluarga, entah itu diri kita sendiri. Tetapi itu adalah dipakai Tuhan untuk membantu kita di dalam menghadapi segala perkara kehidupan, akhirnya yang tidak mencemaskan hidup kita. Marilah kita semua mengalami kecemasan,
entah itu orang tua, entah itu anak-anak, semua akan mengalami. Khususnya ibu-ibu, ya, banyak hal yang kita alami, khususnya di dalam pandemi COVID-19 ini. Kita tidak tahu kapan berakhirnya. Kita akan keluar takut, bertamu takut, ada tamu juga takut, cemas, dan sebagainya. Kita mencemaskan tentang masa depan anak-anak kita mencemaskan tentang kesehatan kita, tentang kebutuhan kita, tentang pekerjaan kita, dan sebagainya. Tetapi jangan takut. Kita andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena di hadapan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil untuk mendapatkan solusi. Demikian tadi renungan kita semuanya. Semoga kita mampu untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan pertolongan-Mu di dalam kami merenungkan firman-Mu. Pakailah kami semua ya Tuhan, untuk menjadi perilaku atau pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga hidup kami tetap setia kepadamu, tetap mengutamakan Tuhan, dan Engkaulah andalan di dalam setiap kehidupan, di dalam setiap perkara hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.